Terima kasih teman-teman karena Anda menonton ini dan sudah subscribe. Saya semakin semangat lagi untuk bagaimana membuat hidup ini lebih bermanfaat. Jadi saya terus meningkatkan diri dan terus sharing kepada Anda semua. Kali ini akan saya sharing, bertanyalah dan tumbuh semakin kaya. Dalam hidup saya berubah karena saya mulai mengarahkan ke fokus yang berbeda. Ketika saya fokus berbeda menurut hukum alam, di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh loh. Kalau Anda berfokus kepada masalah, masalahnya makin gede, makin gede. Kalau Anda fokus kepada solusinya, solusinya Anda dapatkan. Nah, bagaimana mengarahkan fokus? Salah satunya dengan bertanya. Satu hari pada waktu di awal-awal kehidupan saya seringkali bertanya, gimana ya saya sekolah supaya nilainya bagus? Supaya saya nilainya bagus gimana ya? Nilai saya menjadi lebih bagus. Kemudian saya tanya lebih spesifik lagi, bagaimana ya saya supaya bisa menjadi mahasiswa teladan? Saya nanya, gimana ya kok dia bisa jadi mahasiswa teladan? Kok dia bisa mahasiswa teladan? Gimana ya saya supaya bisa jadi seperti dia? Ketika saya tanya dan bertanya kepada orang yang tepat, kalau Anda bertanya kepada orang yang salah, jawabannya salah. Kalau Anda bertanya dengan cara yang salah, jawabannya juga salah. Kalau jawabannya salah, apa yang terjadi? Kalau Anda jawabannya salah, emosinya salah. Kalau emosinya salah, keputusan Anda salah. Kalau keputusan Anda salah, apa yang terjadi tindakan Anda? Tindakan Anda juga salah. Kalau tindakannya salah, apa yang jadi? Hasilnya? Hasilnya juga salah. Nah kalau sudah hasilnya salah, nasibnya salah. Kalau nasibnya salah, hidupnya salah. Jadi salah satu kunci keberhasilan dalam hidup ini, bertanyalah kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat. Nah, pada waktu saya tanya bagaimana jadi mahasiswa teladan, beda bagaimana dengan nilai saya mendapat jadi bagus. Kalau saya nilainya bagus, saya jadi bagus. Tadi mahasiswa teladan ternyata bukan hanya nilainya bagus saja, melainkan juga harus ikut lomba-lomba sehingga kita terkenal pintar dan ikut organisasi sosial. Oh, syaratnya 3. Ketika saya penuhi, masih belum jadi mahasiswa teladan. Nah, saya tanya sama dekan saya, apa syaratnya sebagai mahasiswa teladan? Oh, nilainya harus bagus. Loh, yang dipilih dulu sama saya nilainya bagus saya loh. Terus kemudian, oh bukan hanya itu, harus aktif ikut lomba loh. Saya lebih aktif loh. Semua piagam yang dia punya, saya punya loh. Terus kemudian saya tanya lagi, apa lagi Bu? Oh, harus aktif sosial. Bu, saya notabene hari ini kalau boleh ngomong saat itu ketua senat sudah lulus, sekjen sudah lulus, saya bendahara merangkap sekjen, merangkap ketua senat. Apalagi? Harus moralnya bagus. Wah, kalau gitu repot Ibu. Itu kan walaupun saya juara cepat-cepat sampai P4 sampai tingkat provinsi, moral adalah relatif. Terus kemudian ibunya mulai paham. Oke, sekarang tidak model penunjukan. Kita akan cancel yang sudah ditunjuk, kita akan uji ulang. Oh, saya jangan Bu, yang ditunjuk itu teman saya. Tahun depan aja diuji. Nah, ketika sudah diuji, ya karena secara total saya menang, ya makanya jadi mahasiswa teladan. Kalau ditunjuk mungkin kalah, like and dislike. Kemudian berikutnya juga sama. Ketika saya mulai berkarir, saya nanya kepada diri saya sendiri, gimana ya karir saya supaya cepat? Supaya dicepat dipromosi seperti apa ya? Oh, saya cepat sekali promosi. Saya tidak melewati kepala bagian, kepala bidang, pimpinan cabang pembantu. Saya langsung wakil pemimpin di kelas wilayah. Very good, kalian tahu caranya. Kemudian karena tanyaannya segitu, karir saya cepat. Tapi gajinya totali ketinggalan. Saya nanya lagi, gimana ya supaya cepat naik gaji? Keluar jawabannya, oh kamu harus begini. Harus bisa dipercaya, harus punya nilai tambah yang hebat, lebih nomor satu di bidang-bidang yang sangat dibutuhkan di dalam perusahaan kamu. Yang ketiga harus berperilaku menyenangkan. Yang keempat harus dikenal orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Dengan saya melakukan 4 ini, karir saya melejit. Boom. Kemudian, oke, setelah karirnya melejit, satu hari ketika papa saya sakit, saya tidak bisa bayarin papa saya dengan gaji saya 1 bulan. Saya tidak bisa bayarin papa saya yang sakit. 1 malam di rumah sakit, gaji saya 1 bulan tidak cukup. Itu painful sekali. Dan kemudian saya tanya, gimana ya saya bisa kaya dengan cepat dan halal? Nah, tentu saja harus lebih spesifik. Kalau tajam, lebih tepat lagi. Saya nanya, gimana ya income saya setahun bisa saya dapatkan dalam waktu 1 bulan? Karena saya cukup sering nanya, oh ya kalau setahun mau dapat 1 bulan, nggak bisa jenis usaha seperti ini. Mau berkarir terus begini, nggak bisa secepat itu. Kemudian saya mulai berubah karirnya. Kemudian saya ketemu caranya bagaimana setahun saya dapat dalam 1 bulan. Saya nanya mulai iseng lagi. Gimana ya penghasilan saya setahun saya dapatkan dalam 1 minggu. Aha, ketemu caranya harus melakukan begini. Kemudian saya tanya lebih iseng lagi. Gimana ya setahun penghasilan saya dapatkan dalam waktu 1 hari. Powerful, terjadi, dapat. Kemudian saya nanya lebih iseng lagi. Gimana ya penghasilan saya 20 tahun bisa saya dapatkan hanya dalam waktu 1 hari. Akhirnya dapat, boom, di 2010 saya penghasilan dalam 1 hari, penghasilan 20 tahun bisa dapat dalam 1 hari. Enak atau enak banget? Enak, apa itu? Enak tenan gitu ya.
walaupun tidak setiap hari, itu sangat efektif dan sangat efisien dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saran saya kepada teman-teman, apapun impian Anda, pengen gemuk jadi langsing, kepengen keluarganya lebih harmonis, kepengen anak-anaknya lebih berbakti, lebih sukses, tanyalah. Tanya apa? Tanyalah bagaimana caranya, dan pada waktu Anda tanya caranya bagaimana, Anda tanya berikutnya, who yang sudah lebih berhasil dalam kehidupan Anda cari tahu, Anda selidikin, sukses meninggalkan jejak. Tanyalah kepada orang-orang yang sudah berhasil mencapai yang Anda impikan, tanyalah kepada orang-orang yang terbaik di bidang yang Anda kepengen sukses, dan Anda tanya dengan cara yang benar, maka kehidupan Anda akan berubah bumi dan langit. Makanya di sini, di buku Life Revolution, saya mendapatkan banyak gelar. Waduh, ini marketing jalanan, oh ini pembicara terbaik di Indonesia. Bahkan pada waktu The World Greatest Guru Congress, saya mendapatkan 1 gelar bahwa pembicara favorit terbaik di dunia. Oke, nice. Tapi sebetulnya kalau Tung Desem Waringin, versi Tung Desem Waringin sendiri adalah, Tung Desem Waringin adalah seorang tukang tanya. Saya tukang tanya, saya tukang menganalisa, saya tukang belajar, saya tukang menyimpulkan, dan saya tukang praktek. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.